Tidur siang merupakan salah satu kegiatan yang sangat penting dilakukan oleh anak. Bahkan saking pentingnya kegiatan ini, negara Cina mewajibkan anak yang bersekolah untuk tidur siang di saat waktu istirahatnya. Tetapi sayangnya, bagi anak balita yang belum mengerti tentang pentingnya kegiatan tidur siang, menyebabkannya sulit untuk dimintai tidur. Untuk itu, pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan informasi kepada Anda semua tentang penyebab anak sulit untuk tidur siang dan cara agar anak teratur tidur siang. Con có mua lần tối cho buat ikan tidak lupa like dan cakap. Terima kasih. Halo teman semua, kembali lagi bersama saya di channel Bunda Firda. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan informasi kepada Anda semua mengenai penyebab anak sulit untuk tidur siang dan cara agar anak teratur tidur siang. Setiap orang tua pasti memiliki tantangan tersendiri saat berusaha mengajak anaknya untuk tidur siang. Seperti yang saya alami setiap hari, balita atau anak-anak memang rada sulit untuk dimintai tidur siang dibandingkan dengan bayi yang lebih mudah tertidur kapan saja. Bahkan tak jarang ada kasus saat di mana anak yang dipaksa untuk tidur siang secara terus-menerus dapat memicu kemarahannya dan semakin membenci saat dimintai untuk tidur siang. Mereka seolah-olah tidak ingin melewatkan sedikit waktunya yang bisa ia gunakan untuk bermain ketimbang dipakai untuk tidur siang. Padahal rata-rata anak butuh tidur hampir 10 sampai dengan 13 jam setiap harinya. Hal tersebut tergantung dari tingkatan usianya. Untuk itu, orang tua harus mengetahui apa penyebab balita atau anak yang sulit untuk dimintai untuk tidur siang. Karena dengan mengetahui penyebabnya tersebut, maka Anda akan mudah untuk mengajak anaknya untuk tidur siang. Berikut ini beberapa penyebab yang membuat anak sulit untuk tidur siang. Yang pertama, faktor kelelahan. Aktivitas keseharian si kecil terkadang memang membuatnya merasa kelelahan, apalagi kalau terlalu sibuk bermain tanpa ada waktu istirahat. Tahukah Anda bahwa kelelahan membuat anak sulit untuk tidur dengan tenang? Bahkan tak jarang saat sudah merasa asik bermain, si kecil akan berusaha menolak untuk dimintai tidur siang. Alasannya hanya ingin selalu tetap bermain tanpa berhenti. Mungkin anak yang sulit tidur siang karena faktor kelelahan terdengar tidak masuk akal, apalagi rasa lelah karena banyak aktivitas seharusnya membuatnya tertidur lelap. Namun perlu diketahui kalau saat si kecil berada di tahap lelah, ada hormon stres yang terus mengalir ke darah. Mulai dari kortisol dan adrenalin dapat membuat dirinya sulit untuk tidur dengan tenang. Bahkan anak yang sudah tertidur pun akan mengalami ngelindur dan sering nangis saat ia sedang tidur. Yang kedua, takut berpisah dari orang tua. Percaya atau tidak, kalau salah satu pemicu si kecil susah tidur siang karena takut berpisah dari orang tuanya. Perlu diketahui kalau kondisi ini sangatlah normal terjadi, apalagi ketika tidur si kecil merasa sendiri di kamar. Ketakutan inilah yang membuat dirinya sulit untuk tidur karena ingin selalu ditemani dan merasa dekat bersama orang tuanya. Bila ingin mengajak si kecil tertidur, usahakan tidak mengajaknya sekedar mengobrol, bernyanyi, atau memberikannya makanan. Bantu si kecil untuk tidur dengan memberikannya pelukan atau sekedar mengelus punggungnya secara perlahan agar semakin memberikan kenyamanan. Jika si kecil takut gelap, cobalah untuk tidak mematikan lampu tidur. Biarkan ada lampu yang setidaknya membantu si kecil merasa nyaman. Yang ketiga, terlalu aktif bergerak. Ini adalah salah satu penyebab yang sering anak balita hadapi. Balita sangat suka bergerak aktif kemanapun yang mereka sukai. Ini disebabkan karena faktor perkembangannya yang baru saja melewati beberapa tahapan. Apalagi saat usianya yang sudah menginjak di atas 2 tahun, fisik dan tenaganya akan semakin kuat. Bahkan fase tumbuh kembangnya sedang bagus-bagusnya sehingga memicu si kecil sulit untuk diajak tidur. Dengan kondisi ini yang mendorong si kecil lebih banyak menyalurkan energinya. Dengan banyaknya energi yang dimiliki,
maka secara tidak langsung anak tersebut seolah tidak mau kehilangan kesempatan untuk bermain di lingkungan sekitar walaupun sudah waktunya tidur. Bahkan ia sering menghiraukan rasa kantuknya karena tetap ingin aktif bergerak dan berkegiatan sampai malam hari. Untuk mengatasi situasi ini, maka orang tua harus membuat si kecil merasa nyaman hingga benar-benar membuatnya mengantuk. Usahakan membuat suasana yang santai dan menenangkan, seperti menyanyikan lagu sebelum tidur, membacakan cerita atau dongeng, hingga menggunakan aromaterapi agar tubuhnya semakin rileks. Yang keempat, memiliki kebiasaan atau suka mengulur waktu tidur. Selain mengalami fase tumbuh kembangnya, kebiasaan suka mengulur waktu dapat meningkatkan si kecil susah saat diajak tidur. Beberapa kasus, orang tua selalu mengeluh karena anaknya senang sekali mengulur waktu agar tidak dimintai tidur siang. Misalnya saja, si kecil selalu ingin bermanja-manja, ingin dibacakan cerita dari berbagai buku, terus meminta ke kamar mandi dengan alasan kebelet atau berbagai kebiasaan lainnya. Untuk mengatasi masalah ini, ada baiknya orang tua berusaha membuat sebuah kesepakatan dalam menentukan waktu tidur. Buatlah jadwal rutinitas sebelum waktu tidur, sehingga tidak ada alasan lagi untuk mengulur waktu. Selain itu, orang tua bisa mengubah suasana rumah di saat sudah waktunya jam tidur, seperti mematikan televisi atau tidak bermain gadget. Yang kelima, mengalami mimpi buruk. Mimpi buruk tentunya sangat membuat seseorang merasa tidak nyaman, apalagi kalau terjadi pada anak-anak dan mimpi buruk tersebut seakan terus-menerus terjadi. Meskipun mimpi buruk tidak membahayakan, namun tanpa disadari, hal ini membuat anak merasa trauma dan akan ketakutan secara berlebih sebelum melakukan tidur siangnya. Yang keenam, lapar. Seseorang akan mudah sekali tertidur bila sudah merasa kenyang, termasuk pula dengan bayi, balita, dan anak-anak. Ia akan mudah dimintai tidur dan akan tertidur dengan sendirinya bila sudah merasa kenyang. Untuk itu, jangan biarkan perut anak lapar sebelum dimintai untuk tertidur. Yang ketujuh, tidak memiliki kegiatan sebelum tidur. Anak akan mudah dimintai tidur bila sudah merasa lelah dan bosan dengan kegiatan maupun permainan yang telah ia mainkan, sehingga akan merasa lelah dengan rutinitas yang telah ia mainkan. Ada berbagai macam rutinitas yang dapat membuatnya mudah dimintai untuk tidur siang, seperti bermain menyusun warna, melempar bola, membaca cerita, berhitung, dan lainnya. Melakukan kegiatan yang sama sebelum tidur malamnya juga membantu anak untuk tidur di malam harinya. Yang kedelapan, menderita penyakit ringan. Beberapa masalah kesehatan dapat mengganggu tidur anak di malam dan siang hari, seperti hidung tersumbat karena alergi, demam, dan asma, sehingga dapat menyulitkan anak untuk bernapas. Bayi yang mengalami gangguan asam lambung, sakit telinga, atau sakit gigi juga bisa membuatnya sulit tidur. Yang kesembilan, suasana kamar. Agar si kecil mudah untuk dimintai tidur siang, cobalah untuk menciptakan suasana yang nyaman untuk si kecil tidur. Kalau perlu, ganti baju si kecil dengan baju yang lebih nyaman dan buat suasana kamar yang lebih sepi. Tutup pintu jika suara TV atau orang-orang di sekitar rumah dapat mengganggu tidur si kecil. Itulah beberapa penyebab anak yang sulit untuk tidur siang. Sebagai orang tua, kita harus bisa memastikan tidurnya selalu cukup dan memiliki jadwal tidur yang teratur. Untuk itu, saya mempunyai cara yang bisa dipakai untuk orang tua agar anaknya menjadi mudah untuk tidur siang dan juga memiliki porsi tidur siang yang teratur. Yang pertama, membuat suasana kamar tidur menjadi jauh lebih menyenangkan dengan suhu yang sejuk dan suasana yang tenang. Yang kedua, bebaskan kamar tidur si kecil dari berbagai macam barang elektronik yang mana bisa mengganggu waktu tidurnya. Yang ketiga, matikan gadget 1 jam sebelum waktu tidur si kecil telah tiba. Yang keempat, ajarkan kepada si kecil mengenai manfaat sesungguhnya dari tidur siang. Yang kelima, berikanlah makanan yang mengandung serotonin seperti pisang, yogurt, susu, dan produk olahan lainnya, karena makanan tersebut memang sudah terbukti mampu merangsang keinginan anak untuk tidur. Yang keenam, buatlah dekorasi kamar yang menarik sehingga si kecil betah di dalam kamar dan mau untuk beristirahat. Yang ketujuh, bacakan buku si kecil kesukaannya, yang mana cara ini juga bisa dilakukan saat tidur siang ataupun tidur malam. Yang kedelapan, perbanyak aktivitas di pagi hari.
Asal Anda tahu bahwa waktu tidur siang si kecil yang baik adalah antara jam 1 siang hingga jam 3 sore. Jika si kecil kurang tidur siang, maka bisa mempengaruhi proses pertumbuhan, kecerdasan, hingga konsentrasi anak. Seperti yang telah saya jelaskan pada video sebelumnya, silahkan Anda cek videonya pada link deskripsi di bawah atau pada link box di akhir video ini. Apabila intensitas tidur siang si kecil tetap dibiarkan untuk tidak tidur siang, maka dampaknya bisa mempengaruhi terhadap kualitas tumbuh kembangnya di masa yang akan datang nantinya. Maka dari itu, cobalah untuk mendorong si kecil secara perlahan agar mereka bisa lebih mudah untuk melakukan tidur siang. Pada awalnya memang bisa dikatakan cukup sulit, namun cobalah untuk membiasakannya. Jika kebiasaan tidur siang si kecil sudah mulai terbentuk dengan baik, maka si kecil bisa jauh lebih mudah untuk menjalankannya. Bahkan tak perlu repot-repot harus disuruh atau merayunya lagi. Itulah penyebab anak yang sulit untuk tidur siang dan cara agar anak teratur untuk tidur siang. Semoga informasi ini bermanfaat untuk Anda semua. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel saya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya. Terima kasih.